Sebentar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat, saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tentunya pembahasan ayat-ayat perumpamaan ini adalah untuk menjadikan kita semakin sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa dan zat yang maha bijaksana. Apapun bisa Allah perumpamakan keadaannya, kondisinya, agar kita bisa mengambil hikmah terhadap apa yang telah Allah sampaikan kepada umatnya atau kepada kita semua makhluk manusia, ya, manusia secara umum dan orang-orang beriman secara khusus. Salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya pada hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa dibanggakan anak serta keturunan, dan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan. Ahibati fillah, pada sore ini kita melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat perumpamaan, masih seputar surat Al-Baqarah. Kali ini tentang perumpamaan yang sangat kecil di dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan membuat perumpamaan. Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Jadi perumpamaan kita pada sore ini adalah seekor nyamuk atau lebih kecil darinya. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, mereka akan mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah inginkan, ya, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini banyak menyesatkan, ya, orang-orang, dan begitu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Lihat, silakan dibuka Al-Qur'annya ayat 26 dari surat Al-Baqarah ini. Sebelum kita mentadaburi firman Allah yang mulia ini, maka kita lihat dulu latar belakang sebagaimana disebut oleh para ulama tafsir, menyebutkan bahwa ayat ini turun kapan? Ketika orang-orang munafikin,
dan sebagian orang-orang kafirin mencela ya perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin ketika melihat dan membaca perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka mencela ya apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti misalnya Allah membuat perumpamaan az-zubab ya lalat, atau al-ankabut misalnya laba-laba. Mereka menganggap hal ini tidak pantas bagi Tuhan. Hal ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut makhluk kecil ini sebagai bahan perumpamaan. Nah, ini. Jadi mereka menganggap ini tidak baik dan tidak pantas, tidak sewajarnya Allah menyebutkan makhluk-makhluk yang kecil ini ya di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai perumpamaan. Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa orang-orang kafir mempertanyakan hikmah. Ya, Allah menyebutkan makhluk yang remeh ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Ya. Madza aradallah? Fa sayaqulun ya. Mereka mengatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala? Untuk apa Allah buatkan perumpamaan seperti ini? Maka Allah menegaskan bahwa dia tidak malu. Innallaha la yastahi. Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan ya dengan apapun dari makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, karena itu semua menunjukkan ya kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun makhluk itu makhluk ciptaan Allah. Ya, seperti semut, seperti nyamuk misalnya, seperti lalat. Barangkali orang menganggap itu hal yang sepele, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa dan kebesarannya menciptakan hal tersebut, menunjukkan kebesarannya. Nah, inilah latar agar kita tahu ayat ini subhanallah turun karena celaan orang-orang munafikin, celaan orang-orang sebagian orang kafirin terhadap apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sebagai jawaban terhadap orang-orang munafikin yang mencela dan menghina serta mengeji Al-Qur'anul Karim. Ahbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat. Yang pertama tentunya Allah mengatakan innallaha la yastahi ya ayadriba masala. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan ya. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran menegaskan bahwa la yastahi di sini tidak malu atau tidak segan menunjukkan kesempurnaan Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah itu sendiri. Malu dalam makna tercela adalah meninggalkan segala kebenaran. Karena takut celaan. Orang meninggalkan itu takut dicela, maka ini malu ini adalah kehinaan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat buruk. Apapun yang mengandung hikmah dan pelajaran dan kebenaran akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwafillah kata innallaha la yastahi ini menunjukkan kesempurnaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kalimat ini terdapat pendidikan, pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tabaraka wa taala berbuat sesuai hikmahnya dan sesuai kehendak dan keinginannya. Allah Maha Kuasa. Allah ingin membuat perumpamaan apapun boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluknya. Sebagaimana kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah, tapi Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya yang telah Ia ciptakan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berbuat atas hikmahnya, atas kehendak dan keinginannya, bukan atas dasar standar-standar makhluk yang dibuat oleh manusia. Nah, ini di antara hikmahnya bahwa ayat ini innallaha la yastahi di sini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ingin memberikan pelajaran bahwa Allah berbuat atas kehendaknya, atas keinginan dan hikmah yang Allah inginkan bagi kita semuanya. Nah, tidak ada makhluk yang bisa menahan Allah untuk berbuat apapun. Tidak ada makhluk yang bisa untuk menahan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan apa?
dengan seekor nyamuk ya yang lebih kecil atau yang lebih kecil daripada itu. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah membuat perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Nah, disinilah bahwa kita lihat nyamuk makhluk yang kecil. Namun di dalamnya terdapat sistem kehidupan yang sangat kompleks ya. Makhluk yang kecil itu dia punya kehidupan. Nah, oleh karena itu perumpamaan kata para ulama yang Allah sebutkan tentang nyamuk ini maka mengandung satu, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Jadi kalau hari ini kalau kita lihat nyamuk itu kan salah satu makhluk yang paling berbahaya dalam hidupnya. Dia terbang sedikit ingin mencari makan, mungkin terasa oleh manusia langsung ditepuknya, mati seketika. Nyamuk ini pun yang Allah sebutkan perlu kita sadari bersama bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Apapun yang Allah ciptakan, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama justru kebesaran Allah, keagungan Allah itu tampak pada makhluk yang kecil. Kalau makhluk yang besar, langit dan bumi yang Allah hamparkan, gunung yang begitu tinggi, ya itu kita lihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Maka ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada ciptaan yang besar dan keagungan serta kebesaran Allah ada pada ciptaan Allah yang paling kecil. Jadi tidak ada yang hina, tidak ada yang sia-sia, tidak ada berguna. Nah, oleh karena itu di antara ungkapan Fakhruddin Ar-Razi bahwa struktur tubuh nyamuk mengandung keajaiban penciptaannya, ya kan? Ya kecil, makhluk yang ringan, ya. Sistem pengisapan darahnya, kemampuan mendeteksi panas, menciptakan presisi, semua ini adalah tanda kekuasaan Allah. Pada seekor nyamuk yang kita lihat kecil sekali, maka di situ kita lihat bagaimana Allah menciptakan nyamuk yang paling kecil dengan sangat utuh, sangat sempurna. Bagaimana dia bisa mengisap darah kita. Nah, ini bahwa kebesaran Allah justru terlihat pada apa yang Allah ciptakan dari makhluk yang paling kecil. Bukan hanya pada makhluk yang besarnya, tapi terlihat kebesaran Allah itu, keagungan Allah itu pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling kecil. Nah, ini hal yang patut untuk kita renungi bersama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terhadap apapun yang diciptakannya. Sampai nyamuk pun Allah jadikan sebuah perumpamaan. Nah, di sini ada dua respon. Ada dua respon terhadap apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Naam. Orang-orang kafir pertama merespon satu, mereka berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Lihat, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Pertanyaan ini bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari jawaban, melainkan pertanyaan menunjukkan pengingkaran. Jangan salah ya, bahwa Allah katakan di dalam firman-Nya ini, ya, mereka akan mengatakan apa? Ya, orang-orang kafir, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ya, orang-orang kafir mereka merespon negatif. Oleh itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa orang beriman berkata ini adalah kebenaran. Ya, mereka tidak mempertanyakan dengan nada yang meremehkan, tapi dengan semangat memahami apa yang Allah sampaikan. Maka disinilah respon orang kafir. Mereka berkata bukan mencari kebenaran, justru menunjukkan pengingkaran mereka. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa wahyu itu bisa menjadi ujian bagi kita ya. Yang lurus akan semakin teguh, yang menyimpang akan semakin jauh. Banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan. Lihat, bacalah di bulan Ramadan ini, kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kokoh ya, yang lurus imannya, pemahamannya, akidahnya akan semakin kokoh dengan ayat-ayatnya ia baca. Harapannya begitu. Adapun orang-orang yang menyimpang akan semakin jauh dari kebenaran. Nah, kembali kita melihat respon ya, yang pertama orang-orang mukminin, mereka mengatakan bahwa
ini adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Ini adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka, ya. Orang-orang beriman mengatakan bahwa ini adalah kebenaran dari Rabb mereka. Nah, hati orang beriman itu tunduk kepada wahyu. Nah, hari ini kita mesti sadar, apapun yang kita baca di Al-Quranul Karim mesti tunduk kepada wahyu. Ya. Faman ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ya, langsung tunduk hati orang beriman itu kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari hikmah, mereka mencari pelajaran, bukan mencela, bukan pengingkaran, ya. Tetapi iman menjadikan seseorang melihat cahaya di balik setiap ayat itu. Ini perbedaannya orang-orang beriman itu ketika membaca Al-Qur'anul Karim, dia melihat hikmah pelajaran pada setiap ayat-ayat yang Allah sampaikan. Makanya dulu kata Al-Hasan Al-Basri, dulu kehidupan orang-orang salaf, ketika mereka membaca Al-Qur'anul Karim, menganggap setiap ayat yang mereka baca itu sebagai risalah, surat dari Allah untuk dirinya. Yatafakkaruna wa yatadabbaruna fil lail wa ya'maluna binar. Mereka memikirkan ayat-ayat itu di malam hari, lalu kemudian mereka mengamalkan di siang hari. Coba kalau antum atau kita semua mendapatkan surat dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dan di dalam surat itu tertulis beberapa pesan-pesan, ya kan, beberapa permintaan-permintaan untuk kita lakukan, dan beberapa kalimat-kalimat yang nasihat barangkali di situ. Nah, barangkali kita akan membaca surat itu dengan seksama, dengan penuh penghayatan, dengan penuh cinta, terus mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut. Bahkan bila mana itu pujian tertuju kepada kita, maka kita senang mengulang-ulangnya. Begitulah mereka dulu para salaf. Mereka ketika membaca ayat-ayat Allah itu seperti surat yang ditujukan dari kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan, mentadaburkan makna-maknanya dan mengamalkan di siang harinya. Nah, ini momen untuk kita, ikhwafillah. Orang beriman tunduk kepada wahyu. Orang beriman bisa melihat cahaya pada setiap ayat yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Maka orang beriman mengatakan inilah kebenaran. Annal haqqu min rabbihim. Ini kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Maka iman mereka tidak mempertanyakan dengan nada meremehkan, namun dengan penuh semangat memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini respon orang beriman seperti itu. Wa amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dengan yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah, ini adalah sebuah kebenaran, ya, dan mereka tunduk kepada apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang dan apa yang Allah benci. Mereka langsung tunduk kepada perintah-perintahnya dan langsung meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi orang-orang kafir, kebalikannya, mereka mengatakan dengan sinis, ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seperti ini. Nah, tentu sekali lagi pertanyaan ini bukan untuk mencari kebenaran, bukan juga untuk mencari ilmu pengetahuan, tapi bentuk pengingkaran yang keluar dari lisan mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di ujung ayat itu Allah menyesatkan banyak orang dan memberi petunjuk banyak orang. Nah, ini bukan berarti Allah zalim menyesatkan mereka, ya, tetapi karena sikap manusia itu sendiri sehingga dia mendapatkan balasan seperti itu. Seperti mana dalam perkataan para ulama, al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. In khairan fa khairun, jika perbuatan baik maka baik balasannya. In syarran fa syarrun, jika buruk maka buruk balasannya. Allah tidak akan beraniaya kepada min zalimi, ya, makhluk ciptaannya, tapi karena dia yang memilihnya, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kebenaran. Lihat orang-orang yang mencari kebenaran, mencari petunjuk, Allah berikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh memberikan petunjuk. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari petunjuk tersebut. Nah, maka terakhir, dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ini menunjukkan bahwa kesesatan adalah akibat dari pembangkangan. Orang-orang yang sesat itu semuanya mereka adalah hasil
sikap mereka, hasil dari perbuatan mereka, hasil dari respon yang mereka berikan. Allah tidak akan memberikan sesuatu kecuali berdasarkan prasangkaan hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, akan berprasangka lebih baik kepada kita. Tapi bila mana seseorang melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla dengan mudah dan enteng, maka Allah juga tidak akan membiarkan dia dalam kebaikan. Pasti dia akan Allah jadikan dia hanyut dalam kemaksiatannya. Maka renungkan ayat-ayat yang indah ini, bagaimana Allah SWT membuat sebuah perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim seperti seekor nyamuk, bahkan lebih hina daripada itu. Orang beriman responnya bahwa dia ini datang kebenaran dari Rabb. Orang kafir mengatakan, untuk apa Allah buatkan perumpamaan ini? Dalam rangka mengingkari apa yang Allah sebutkan di dalam ayatnya. Nah, sebagai renungan kita di dalam tadabbur kita dalam ayat yang indah ini, pertama, di antara nilai tadabbur yang bisa kita ambil, satu, jangan remehkan perkara kecil. Jangan pernah kita menganggap remeh perkara-perkara kecil. Seringkali manusia hanya menghargai yang besar. Seringkali manusia menganggap penting itu perkara-perkara yang megah. Padahal terkadang justru Allah menunjukkan tanda kebesarannya melalui makhluk yang kecil yang Ia ciptakan. Lihat dulu betapa jatuhnya seorang yang memiliki kekuatan oleh seekor nyamuk yang kecil ini. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Namrud dikalahkan oleh makhluk kecil ini yang masuk ke rongga hidung lalu ke kepalanya. Ya, maka makhluk kecil jangan dianggap remeh. Sekecil apapun itu adalah makhluk ciptaan Allah dan tentu memiliki keutamaan dan kelebihan. Maka kesombongan manusia akan runtuh oleh sesuatu yang tidak pernah ia anggap berarti. Sering pepatah kita mengatakan orang bisa jatuh karena kerikil-kerikil kecil, karena tidak hati-hati. Tapi orang tidak jatuh karena batu besar, karena terlihat. Seringkali perkara kecil itu akan membinasakannya. Dan seringkali orang menganggap hal yang besar itu selalu hati-hati sehingga tidak membahayakannya. Maka oleh karena itu, lihatlah ketika seseorang ingin berbuat maksiat kepada Allah, jangan anggap itu dosa kecil. Tapi pandanglah siapa yang engkau maksiati. Jangan anggap ini dosa kecil bisa dihapus dengan berbuat baik atau dengan istighfar. Jangan engkau anggap itu dosa kecil lalu engkau langgar, jangan. Maka itu dalam kehidupan kita, sekali lagi, dosa kecil jangan pernah diremehkan. Karena sesungguhnya gunung yang besar itu berawal dari batu-batu kecil. Tidak ada dosa kecil yang jika dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil apabila itu dikerjakan terus-menerus. Jangan dianggap itu kecil. Dia bisa dihapus dengan istighfar, dengan sedekah, dengan berjalan kaki ke masjid, dengan salat. Tidak ada dosa kecil yang dikerjakan secara kontinu. Ingat, di nasihat para ulama dalam kehidupan kita, jangan pernah engkau anggap dosa itu kecil. Tapi yang perlu diingat apa? Siapa yang engkau durhakai dengan melakukan perbuatan itu. Nah ini yang pertama, jangan remehkan perkara-perkara kecil. Yang kedua, di dalam kisah ini pun dapat kita ambil pelajaran sebagai nilai tadaburnya, bahwa ukuran kebenaran itu bukan selera manusia, gitu kan? Bukanlah keinginan manusia. Ukuran kebenaran di dalam ayat ini, Allah ingin mendidik kita agar tunduk kepada wahyu. Allah ingin mendidik kita agar beriman kepada wahyu. Jika hanya kita bisa menerima sesuai dengan selera kita, maka iman itu tidak akan pernah sempurna. Banyak hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita, ya. Banyak hal-hal yang tidak disukai oleh keinginan hawa nafsu kita. Orang berjihad tidak diinginkan, tapi pada jihad ada keutamaan yang besar. Seperti ibadah puasa hari ini. Tidak semua orang menganggap menyambut Ramadan itu dengan bahagia. Kenapa? Karena di siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Aktivitas terasa sempit. Menganggap itu sebagai beban. Tetapi orang-orang beriman justru menanti kedatangannya, justru menunggu kehadirannya. Karena bulan ini adalah sebagai tamu, tapi dia pula yang
memuliakan ya orang yang menyambutnya. Nah, ini ukuran kebenaran bukan standar manusia. Orang beriman mengatakan ini datang dari Rabbku. Orang kafir mengatakan apa maksud ini semua? Perbedaannya apa yang menjadikan mereka beriman yang mengatakan perkataan ini dan apa yang membuatkan orang kafir yang bisa mengatakan hal ini? Siapa yang bisa menjawab? Bahwa perbedaan itu ada pada hati. Ada pada hati kita. Maka Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ya, dalam daging kita, dalam darah kita ada segumpal daging ya. In saluhat saluhal jasadu kullu, bila mana ini baik maka baiklah seluruh ya amal seluruh amalnya. Wa in fasal jasadu kullu, kalau rusak maka rusaklah seluruh amal dan tubuhnya. Nah, oleh karena itu khafillah, ini pelajaran kedua, ukuran kebenaran bukan standar manusia, bukan selera manusia, tapi ukuran kebenaran itu apa yang Allah inginkan dalam firman-Nya. Taib. Tadabbur kita, nilai tadabbur yang ketiga adalah wahyu itu adalah cerminan jiwa kita. Bila mana Al-Quran tidak bisa merubah, bila mana Al-Quran tidak berubah, ya, tetapi respon manusia berbeda, ayat yang sama menambah iman sebagian orang dan menambah kesesatan sebagian orang. Al-Quran itu adalah sebaik-baik kalam. Dan hati orang di dalam menjawab Al-Quran itu berbeda, tidak sama. Ada orang yang menjawab Al-Quran dengan penuh iman kepada Allah, rindu, tidak mau melepaskan Al-Quran. Tapi ada orang yang hatinya subhanallah berat, ya, berat. Nah, semoga Allah SWT jadikan hati-hati kita hati-hati orang-orang yang lapang, ya, jiwa yang lapang. Maka saat kita membaca Al-Quran, pertanyakan kepada kita, apa maksud Allah dengan ayat ini? Ya, bukan menanyakan apa maksud Allah, tapi bagaimana kondisi hatiku ketika membaca ayat ini. Ayat apa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi yang sering mendengar, bagi yang sering membaca, bagi yang hatinya sudah balik dalam keimanan, maka itu hal yang mungkin barangkali biasa, tapi tidak untuk orang-orang yang beriman, orang yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya tidak mudah goyah, maka dia merupakan cerminan jiwa. Taib. Nilai tadabbur berikutnya yang bisa kita hadirkan dalam sore kajian ayat ini, Allah tidak terikat dengan standar manusia, ya kan? Manusia punya gengsi sosial, Allah tidak. Ya. Contoh, misal ketika berangkat ada orang yang secara persiapan handphonenya barangkali ya itu biasa-biasa saja, maka dia tidak menganggap itu hal yang menghinakan ya. Manusia punya gengsi ya, punya gengsi sosial. Allah tidak. Allah menyebut lalat, laba-laba, bahkan anjing, akromullah, keledai, bahkan nyamuk, semua menjadi ayat-ayat ya yang untuk dipelajari kembali. Allah ya mudahkan kita tentang kejujuran, keberanian menyampaikan kebenaran tanpa takut penilaian manusia. Kita jujur menilai diri kita dan menilai orang lain. Ingin perbaikan, bukan untuk ingin menjadikan orang itu lebih baik dari kita. Oleh karenanya orang-orang yang telah Allah berikan kemudahan di dalam mengisi waktu-waktu dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah SWT, maka kita lakukan ya. Baik, Allah tidak terkait dengan standar manusia. Nah, inilah beberapa nilai-nilai tadabbur yang kita simpulkan dari ayat yang mulia ini. 6. Apa hikmah atau faedah yang bisa kita ambil dari petikan ayat ini? Nah, tentu yang pertama, bolehnya menggunakan permisalan dalam dakwah. Ini dibolehkan. Ini antara hikmah dan faedah yang bisa kita ambil, boleh menggunakan permisalan dalam dakwah ya, dalam dakwah. Yang kedua, tidak boleh meremehkan ciptaan Allah sesekalipun, sekecil apapun. Tidak boleh kita pertama menggunakan boleh kita menggunakan permisalan dalam dakwah. Yang kedua, tidak boleh meremehkan ciptaan Allah walaupun ya sekecil apapun dia, tidak boleh. Yang ketiga, wahyu adalah ujian bagi hati orang beriman. Naam, orang beriman kalau di pagi hari mereka bertanya ke Nabi, adakah ayat yang turun kepadamu wahai Rasulullah di malam hari? Sangat antusias mereka ingin memahaminya, ingin mendalaminya. Tapi bila mana orang-orang kafirin, maka kemudian mereka mengatakan ya bahwa
wahyu ini ujian bagi hati manusia, bahwa kita ini terhadap wahyu Allah ini ada beberapa karakter keadaan. Orang yang menerima, ada yang tidak. Yang keempat, hidayah dan kesesatan berkaitan dengan sikap batin. Hidayah dan kesesatan berkaitan dengan sikap batin. Naam. Kelima, fasik menjadi sebab tertutupnya hidayah. Naam. Fasik membuat kita orang-orang tidak menginginkan, ya, fasik menjadi sebab tertutup pintu-pintu hidayah ini. Nah, kemudian keenam, kebenaran tidak diukur dengan ukuran sosial. Kalau Allah sudah mengatakan benar, benar, walaupun dalam standar sosial masyarakat itu salah, ya. Maka kita mengatakan bahwa kebenaran tidak diukur oleh ukuran sosial. Naam. Ketujuh, Allah Maha Bijaksana dalam setiap firman-Nya. Allah Maha Bijaksana pada setiap, ya, Allah Maha Bijaksana pada setiap firman-Nya. Kemudian pentingnya sikap tawadu dalam memahami agama ini. Inilah beberapa faedah dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, dan kita gali hikmah dan pelajarannya, ya. Kemudian di antara hikmahnya menumbuhkan rasa ta'zim kepada Allah karena ini merupakan ciptaannya. Kemudian mengajarkan kerendahan hati ilmu, menanjakan kerendahan ketawadu tadi, ya. Meneguhkan bahwa iman sikap, ya, menerima kebenaran. Jadi, iman itu bahwa adalah sikap menerima kebenaran, ya. Maka mari kita kuatkan, saling ingat mengingatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gali hikmahnya, mari kita amalkan dalam kehidupan kita dari ayat-ayat yang sedang dan kita baca ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar serta semangat untuk mengamalkannya. Surah Al-Baqarah ini ayat pada 26 mengajarkan bahwa kebesaran Allah tidak selalu tampak pada yang besar, justru pada makhluk tersimpan rapi, ya, justru pada makhluk tersimpan rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap makhluk itu adalah makhluk kecil, ya, bukan makhluk yang besar yang bisa dilihat dengan kasat mata, enggak. Oleh karenanya ini adalah salah satu bagian yang mesti kita jadikan bahan renungan kita, ya. Ibadati fillah. Jadi mereka ini bukanlah hal yang mereka ini bahwa orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kafir yang menolak bahwa ini adalah kebenaran dari Allah, maka mereka akan sesat karena itu adalah balasan dari perbuatan mereka. Dan semoga kita yang beriman, ya, kepada ayat-ayat Allah SWT dimudahkan Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan tadabbur ini. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara